Baik, shalom semuanya. Selamat malam, selamat bertemu kembali di Zoom Narwas for God. Sebelum kita mulai, sambil menunggu saudara-saudara kita yang lain, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur Tuhan, kalau malam ini kami bisa berkumpul melalui udara lewat Zoom Narwas for God dan kami dalam keadaan yang sehat-sehat. Hanya satu berita yang menyedihkan, kami turut berduka. Kami berdoa bagi keluarga yang ada di Kediri, keluarga dari Bapak Evangelis Roni Suwono, orang tuanya dan keluarganya positif kena COVID. Jadi Tuhan tolong berikan kekuatan hambanya yang akan berangkat ke Kediri untuk menengok orang tuanya. Tuhan berkati orang tuanya, jamah dan sembuhkan, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di Kediri. Terima kasih Bapak, malam ini kami siap Tuhan untuk menjalankan ibadah Narwas for God. Tuhan jamah setiap sinyal kami, supaya kami dapat menikmati hadirat Tuhan melalui hamba-Mu yang sudah ditunjuk, Bapak Pendeta Ferry Uli, yang akan membagikan firman-Nya. Terima kasih Bapak, kami siap melaksanakan ibadah malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, lagu pertama saya akan bawakan pujian di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Ya Bapa, segala keangkuhan hilang, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Ya Bapa, segala keangkuhanku hilang, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Itu tadi pujian penyembahan untuk menghadirkan hadirat Tuhan di Zoom Narwas malam ini. Baik, saya sambut pujian yang kedua. Sungguh ku bangga, Bapak.
Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu selamatkan dan beriku kemenangan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang harus miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Tak ingin aku lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Puji Tuhan. Dengan melalui pujian ini, saya buka ruang kesaksian. Mungkin dari saudara-saudaraku yang terkasih, yang sudah diberkati Tuhan, silakan untuk memberikan satu kesaksian, untuk memberikan motivasi dan kekuatan bagi saudara-saudara kita yang lain. Waktu dan tempat saya persilakan. Halo. Shalom, Ibu Alfrida Rida. Silakan Ibu Alfrida Rida. Selamat malam, shalom. Malam hari ini saya mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan buat kebaikan anugerah pertolongan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup saya. Amin. Kurang lebih 2 minggu saya mengalami sakit, panas, dingin, batuk. Tapi saya tetap bersyukur bahwa Tuhan itu baik, sangat baik. Tuhan tidak pernah membiarkan saya sendiri, tapi Tuhan ada bersama, menolong, menguatkan saya hingga pada malam hari ini kita ada bersama-sama di Zoom ini. Saya percaya bukan kuat dan gagah kita semua karena kasih anugerah Tuhan, bahkan kerinduan yang Tuhan berikan
bagi kita semua untuk kita datang bersama-sama di dalam memuji memuliakan Tuhan. Teristimewa di dalam kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup kita. Terima kasih, saya sangat bersyukur bahwa Tuhan itu baik, sangat baik sekalipun Tuhan izinkan persoalan, masalah, tantangan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan ada memberikan kita jalan keluar. Dan saya merasakan kurang lebih 2 minggu ini saya sakit, tapi saya bersyukur malam hari ini saya semakin dipulihkan Tuhan, semakin dikuatkan Tuhan. Dan ini kesaksian saya bahwa Tuhan itu baik, sangat baik, bahkan terlalu baik. Doakan terus dalam pemulihan, biarlah Tuhan terus memulihkan kesehatan saya. Doakan juga terus kami dalam pengiringan kepada Tuhan. Biarlah kami tetap setia di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Mungkin itu saja kesaksian saya, bahan doa saya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan dengan urapan kuasa Roh ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam umat-Mu, inilah hidupku di tangan, bertuah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk kami. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan, tentulah seluruh kehendak, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan
akan selalu dalam tegak jalan memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Baik, saya akan bertanya, Bapak Pendeta Ferdi, silakan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas nafas kehidupan dan kekuatan yang masih Kau berikan kepada kami, sehingga kami mampu berkumpul di link Zoom Narwastu for God ini Tuhan. Hamba-Mu memohon agar kiranya setiap kami yang di tempat ini atau di link Zoom ini Tuhan, Engkau urapi sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu yang firman-Mu itu menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Kami memohon agar Roh Kudus-Mu mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di link ini dan jemaat-Mu atau umat-Mu yang ada di link Zoom ini, agar apa yang boleh kami dengar Tuhan boleh selaras dengan apa yang ingin Kau sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Saya menyapa dengan penuh kasih sayang buat umat Tuhan yang hadir di link Zoom Narwastu for God ini. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena diberikan dan Tuhan mengizinkan saya untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di sini. Saya juga menyapa rekan saya Pendeta Fitra dan Bapak Gembala, Bapak Rohani saya, Bapak Pendeta Dixon. Terima kasih untuk kehadirannya bergabung bersama-sama kami di link Zoom ini. Saudara-saudara yang terkasih, pada malam hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh besar. Tokoh besar yang memiliki dampak besar di dalam kehidupan umat manusia. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari kitab Ayub, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai yang kelima. Saya mohon jika berkenan hambanya Bapak Pendeta Fitra membacakan untuk kita semua Ayub pasal yang pertama ayat 1 sampai yang kelima. Baik. Ayub pasal pertama ayat 1 sampai dengan kelima. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Yang kedua, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat banyak. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikianlah firman Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih hambanya.
Saudara-saudara, pada malam hari ini, saya rindu kita sama-sama belajar dari seorang tokoh besar, Ayub ini. Ada hal yang menarik untuk kita renungkan. Seringkali di dalam kehidupan umat manusia, setiap umat itu mencari atau belajar dari seorang tokoh-tokoh besar. Gunanya adalah mereka meneladani kehidupan tokoh-tokoh besar ini, sehingga beberapa kita atau umat manusia itu belajar dari kehidupan tokoh besar ini, dan beberapa hal-hal positif yang dia dapat dari tokoh besar ini menjadi acuan yang dipedomani oleh setiap umat manusia, siapapun dia. Dan hal-hal positif ini menjadi acuan buat mereka dalam melakukan aktivitas mereka, baik dalam keseharian, menempuh karir, dan menjalankan tugas dan panggilan mereka masing-masing. Saudara-saudara, pada malam hari ini, saya akan mulai dengan latar belakang atau reputasi Ayub. Pembukaan atau prolog kitab Ayub dan epilognya menceritakan tentang kehidupan Ayub. Di pembukaan pasal pertama, ayat pertama ini sampai ayat yang keempat, Alkitab menceritakan tentang spiritualitas dan moralitas Ayub. Ayub saleh, dia juga jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan pernyataan ini diulangi lagi, saudara-saudara yang terkasih, pada pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan pasal yang kedua ayat yang ketiga. Konon kabarnya menurut cerita kuno, saudara-saudara yang terkasih, di masa muda Ayub ini, Ayub bersekolah di sekolah hikmat, atau dalam bahasa Inggris dikatakan wisdom. Sekolah hikmat ini, setiap anak yang belajar di sekolah ini, mereka akan diajarkan berbagai macam hikmat, berbagai macam pengetahuan, berbagai macam bahasa. Sekolah semacam ini, kalau dalam Alkitab, itu berada di Mesir, Babel, dan Yerusalem. Yang bersekolah di sekolah hikmat ini pada umumnya adalah anak-anak dari keturunan bangsawan atau kerajaan, dan juga anak-anak dari pedagang. Sebagai bahan untuk kita melihat tentang sekolah ini, itu juga kita dapat lihat di Daniel pasal yang pertama ayat keempat. Orang-orang muda yang bersekolah untuk mengambil pendidikan ini. Ketika kembali setelah Ayub menyelesaikan studinya, Ayub langsung perlahan-lahan membantu usaha ayahnya. Perlahan-lahan, lalu ayahnya percaya, usahanya makin berkembang, dan secara tidak langsung Ayub langsung mengambil alih usaha ayahnya. Lalu Ayub menikah dan dikaruniai 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Itu latar belakang dari Ayub. Ini agak sedikit lama, saudara-saudara, tetapi supaya kita dapat belajar dari tokoh besar Ayub ini dan meneladani apa yang Ayub lakukan. Kekayaan Ayub tidak dijelaskan di dalam Alkitab dalam nominal seperti jumlah uang yang dia miliki atau emas, tetapi kekayaan Ayub ini dijelaskan dalam Alkitab. Ia memiliki 7.000 ekor kambing, 3.000 ekor unta, 1.000 ekor lembu, dan 500 ekor keledai betina. Sekarang kita beralih ke bisnis Ayub.
Salah satu bisnis Ayub itu dari domba itu bulunya digunting, lalu ditenun, dipintal, lalu ditenun menjadi kain wool, juga jubah. Lalu kulit kambing dibuat tenda hitam. Dan pada zaman itu, kulit tenda hitam ini sangat laku dibeli oleh kaum pengemara pada zaman itu. Lalu dia juga melakukan bisnis transportasi melalui 3.000 onta. Ada kapilah-kapilah yang berjalan dari barat menuju timur. Ayub juga menjalankan bisnis transportasi ini. Dan 500 pasang lembu untuk membajak tanah yang akan dia tanam benih, dan susunya diambil untuk pembuatan keju. 500 keledai dia gunakan untuk mengantarkan sayur mayur dan buah-buahan ke pasar-pasar dan ke kota-kota terdekat. Lalu sekarang kita beralih tentang pegawainya. Ayub mempekerjakan puluhan laki-laki dan perempuan, baik orang merdeka ataupun budak. Dengan keadaan ini, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ayub menjadi orang yang paling terkaya di bagian timur. Hal ini Alkitab yang mengatakan. Sekarang saya mau beralih ke tentang 10 anak-anak Ayub. Supaya kita jelas ini latar belakang Ayub. Anak laki-lakinya biasa mengadakan pesta, jamuan makan dan jamuan minum, lalu mereka mengundang anak-anaknya perempuan. Menurut budaya pada saat itu, pesta dilakukan berdasarkan yang pertama adalah hari ulang tahun, atau dilakukan setelah hasil panen usai. Pesta juga dilakukan karena mereka bersyukur karena apa yang mereka usahakan atau bisnis mereka berhasil. Saudara-saudara yang terkasih, setiap kali mereka mengadakan pesta, pagi-pagi Ayub selalu menyerahkan korban bakaran kepada Allah. Ini penting, saudaraku, menjadi catatan hal yang membuat Ayub mendapat predikat saleh. Nah, biasanya orang muda di dalam proses kemudaannya, ketika mereka berbahagia melakukan pesta, seringkali pemikiran, kata-kata, dan hati mereka tidak terkontrol. Oleh karena itu, Ayub melakukan hal ini. Ayub takut kalau anaknya di dalam melakukan pesta, ia mengutuki Allahnya. Walaupun tidak ada laporan kepada Ayub bahwa ketika anak-anak mereka melakukan pesta, itu mereka melakukan dosa atau hal-hal yang mereka lakukan melanggar ketetapan yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan mereka. Keluarga Ayub ini merupakan simbol keberuntungan dan berkat dari Allah. Tentang spiritualitas dan moralitas Ayub, di awal tadi saya sudah sampaikan, namun saya sedikit menegaskan kembali. Ayub menjauhi kejahatan. Ia takut akan Allah. Karena Ayub merasa kagum dan menghormati Allah, Ayub mengakui dan percaya pada wibawa Allah. Bagi Ayub, takut akan Allah merupakan landasan kesalehan, kejujuran, dan menjauhi kejahatan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ayub bukanlah malaikat yang mendiami atau hidup dalam wujud manusia.
Dia sama seperti saudara dan saya. Kendati pun demikian, reputasi dan latar belakang Ayub ini luar biasa. Nah, ini yang menarik saudara-saudara yang terkasih. Apakah orang yang kredibilitasnya jelas ini, dan bagaimanakah orang yang saleh tokoh Ayub ini menghadapi hantaman yang luar biasa di dalam kehidupannya? Ini yang kita mau belajar, saudara-saudara yang terkasih. Kalau kita lihat pada Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai yang ke-9, ini merupakan proses terjadinya dialog antara iblis dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dialog tentang case pembahasan Ayub itu dimulai dari Tuhan. Karena Tuhan yakin tentang kualitas Ayub ini. Tuhan Allah berkata, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Lalu saudara-saudara, saya mau jelaskan sedikit saudara-saudara. Iblis itu memang karakternya cerdas. Begitu dia dapat peluang, dia langsung mengcounter pernyataan Tuhan itu. Apakah dengan tidak ada apa-apa atau dengan tidak ada kelimpahan di dalam diri Ayub, dia akan tetap menyembah atau memuji engkau ya Allahku, atau tidak mengutuki Allah? Itu respon daripada iblis. Dia langsung menyerang. Kata-kata itu, pernyataan itu sesungguhnya itu memberikan satu serangan balik, saudara. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit. Sosok yang berdialog dengan Tuhan pada saat itu adalah, kalau dalam bahasa Ibrani dikatakan Ha-Satan. Kalau dalam bahasa Inggris dibilang the Satan. Dalam kata kerja diartikan menjadi seorang musuh. Bentuk kata bendanya, iblis itu adalah musuh atau penuduh. Dan karakter iblis itu selalu menggoda umat manusia, baik siang maupun malam, dan sepanjang hari iblis akan berupaya menyerang manusia. Karena memang karakter iblis ini adalah steal, kill, and destroy. Dia akan mencuri. Mencuri apa, saudaraku? Mencuri sukacita. Kill. Kenapa kill? Membunuh. Karena pada kondisi orang sudah merasa sendiri dan putus asa ketika mereka mengalami permasalahan yang begitu berat di dalam kehidupannya dan merasa sendiri, seringkali manusia merasa ingin mengakhiri hidupnya. Dan kalau seseorang ini dihantam dengan godaan dari iblis yang kuat dan seseorang tidak kuat, maka seseorang ini akan tampil. Siapapun kita, tidak ada yang kuat dan hebat tanpa terkecuali kalau dia berpegang teguh dan bersandar kepada Allah. Saudara-saudara, saya mau tegaskan sekali lagi, tujuan daripada iblis, karena iblis tidak menyukai Ayub, karena Ayub hidup berpedoman pada ketetapan Allah. Ayub ingin iblis ingin menghancurkan kehidupan Ayub. Dan yang kedua, iblis ingin mempermalukan Allah ketika Ayub gagal dalam pencobaan ini. Saudara-saudara, Ayub tidak pernah menyadari atau mengetahui percakapan ini. Nah, saudara-saudara, ini kita akan masuk pada hantaman yang pertama. Apakah orang yang demikian salah, ataupun apakah saudara dan saya ketika kita mengambil keputusan untuk hidup berpedoman pada ketetapan Allah, tidak akan mengalami hantaman?
Mari kita sama-sama kita mau belajar dari kehidupan Ayub. Saudara-saudara, ini saya mengilustrasikan kisahnya ya saudara-saudara. Ketika pintu rumah Ayub digedor oleh pembawa berita begitu keras. Ini saya coba mengistilahkan dengan bahasa saya ya saudara-saudara. Karena budaya pada saat itu di Timur Tengah mungkin memanggil Ayub itu Abah Ayub. Abah Ayub digedor keras. Digedor. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita hari-hari ini, saudara, kalau kita tiba-tiba rumah kita digedor secara keras, spontanitas alam pemikiran dan perasaan kita pasti langsung bereaksi. Reaksi yang pertama yang timbul adalah penasaran yang tinggi. Ada apa ini? Dan ketika reaksi penasaran yang tinggi itu timbul, badan kita atau tubuh jasmani kita pun bereaksi. Kadang-kadang kalau orang yang jantungan bisa langsung terasa itu. Dan kalau bagi beberapa saudara-saudara, siapapun kita yang memiliki penyakit lambung, mungkin asam lambungnya akan naik. Ketika pintu itu dibuka, detik yang sama, kehidupan Ayub berubah total dan tidak pernah sama seperti kehidupan di awal. Saya akan memakai istilah saya sendiri karena tidak pernah dijelaskan di dalam Alkitab. Pembawa kabar ini namanya siapa? Jadi saya akan memakai 3 nama yang menurut saya dan itu sebutan saya. Jadi saya garis bawahi, saya cuma memakai istilah. Yang pertama itu Abai, pengantar berita yang pertama. Begitu pintu terbuka, Abai langsung berkata, Abah Ayub, lembu, sapi, dan keledai dirampas oleh orang-orang Seba, dan penjaganya dibantai, hanya saya yang luput. Saudara bisa bayangkan, saudara, ketika saudara membuka pintu, tanpa basa-basi, ada seorang yang menyampaikan kabar berita yang begitu menakutkan dan mencekam. Saudara bisa bayangkan. Belum selesai Ayub bertanya, tiba-tiba pembawa berita yang kedua ini datang. Saya pakai istilah namanya Abun. Abah Ayub, ada kilat yang mengguntur seperti api dari langit dan membakar semua kambing domba serta para gembalanya. Cuma saya yang luput. Saudara bayangkan, belum sempat Ayub bertanya tentang hal pertama, hal kedua begitu menghantam alam pemikiran dan keimanan Ayub. Tiba-tiba datang pembawa kabar yang ketiga. Karena mungkin Aber ini, pembawa kabar yang ketiga ini, sudah melihat reaksi Ayub yang begitu kaget dan tegang, akhirnya dengan terbata-bata Aber menyampaikan pesan yang ketiga. Abah Ayub, ada 3 pasukan orang Kastim merampas semua unta dan memukul dengan mata pedang. Cuma aku yang luput. Saudara bisa bayangkan. Bertubi-tubi kabar yang menggoncangkan hati dan keimanan Ayub. Belum selesai datang pembawa kabar keempat yang bernama Abon. Ini lagi-lagi nama pembawa berita ini cuma saya yang mengistilahkan pakai bahasa saya. Abah Ayub, anak-anak laki-laki dan perempuan ketika mereka sedang merayakan atau makan dan minum dalam jamuan di rumah kakak yang paling sulung, tiba-tiba angin ribut datang dan melandanya sehingga dari 4 penjuru rumah itu dan rumah itu roboh. Setelah berita yang keempat sampai, saudara-saudara yang terkasih, mungkin Ayub bertanya seperti, tapi anak-anakku selamat kan? Lalu pembawa kabar yang keempat berkata, tidak ada yang selamat.
Saudara bisa bayangkan. Saudara bisa bayangkan sekarang bagaimana Ayub dengan mata kepalanya sendiri ketika dia berada di depan pintu melihat sisa-sisa dari harta bendanya yang dilanda oleh sesuatu yang besar yang tidak pernah dia prediksi. Bahkan anak-anaknya sendiri meninggal dalam kondisi yang sangat mengerikan. Lalu Ayub merangkul istrinya dan menangis terseduh-seduh, meronta-ronta. Bagaimana dia merasakan hal ini, saudara-saudara yang terkasih. Saudara-saudara, dalam kondisi seperti ini, saudara-saudara, kalau saudara-saudara datang ke rumah duka, kata-kata bijak, kata-kata penghiburan seringkali bagi orang yang merasakan tentang pencobaan atau kehilangan orang yang mereka kasihi, kata-kata yang manis didengar, kata-kata bijak yang mungkin saudara berpikir bisa menguatkan, seringkali tidak menjadi atau tidak berarti bagi orang yang sedang mengalami kedukaan. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin di dalam kehidupan saudara-saudara, saya tidak tahu suasana hati saudara pada malam hari ini atau kondisi saudara pada malam hari ini. Tetapi yang saya mau katakan, siapapun di antara saudara tidak akan ada yang pernah luput dari pencobaan. Siapapun saudara mungkin hamba Tuhan, atau pekerja, ibu rumah tangga, mungkin saudara profesional muda, tidak akan ada yang pernah luput dari pencobaan di dalam kehidupan. Lalu saudara-saudara, hantaman yang pertama ini, apakah selesai dengan hantaman yang pertama ini? Seorang Ayub. Saya akan masuk tentang pencobaan atau hantaman yang kedua yang kita dapat baca pada Ayub pasal yang kedua sampai yang ke-8. Lalu di dalam hantaman yang kedua ini, saudara nanti bisa baca, saya mengistilahkan atau ada rangkuman, setelah Ayub berhasil, artinya melewati hantaman yang pertama, dan mari kita baca sedikit saudara-saudara dari Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Setelah hantaman pertama ini, saudara-saudara, saya mau jelaskan, ini kalau secara teologi yang benar, pernyataan Ayub ini luar biasa, saudara. Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalammu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara-saudara, pernyataan iman yang luar biasa dari seorang Ayub. Dalam kondisi yang luar biasa ini, Ayub tidak mengutuki Allah. Saya akan menceritakan kesaksian sedikit tentang kehidupan saya. Ketika Tuhan memanggil anak saya yang pertama, saudaraku, di umur 1 tahun 5 bulan. Begitu berat bagi kami berdua untuk melewati masa-masa ini. Tetapi ketika kami menjalani masa-masa pemulihan, ayat ini begitu menguatkan buat kami. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat ini memberikan penyadaran kepada kami bahwa anak kami bukan milik kami sepenuhnya, tetapi milik Tuhan juga. Sehingga kehendak Tuhanlah
yang terjadi pada anak kami. Begitu juga kepada saudara-saudara yang mungkin hadir di dalam link Zoom ibadah pada malam hari ini. Mungkin saudara kehilangan orang-orang yang saudara cintai. Mungkin saudara kehilangan pekerjaan. Mungkin saudara kehilangan harta benda saudara karena sesuatu yang saudara tidak pernah duga terjadi di dalam kehidupan. Namun saudara-saudara, saya mau katakan pada malam hari ini, jangan pernah hilang iman. Salah satu janjinya pada firman Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkanmu sekalipun dalam lembah kekelaman. Saudara-saudara, saya akan lanjut pada hantaman atau pencobaan yang kedua. Yang saudara bisa baca pada Ayub pasal yang kedua. Di situ terjadi percakapan lagi antara iblis dengan Allah. Dan pada akhirnya iblis dikasih kesempatan kepada Allah untuk menjamah tubuhnya dan memberikan Ayub penyakit. Tidak dijelaskan penyakitnya itu apa, saudara-saudara, karena beberapa pendapat dari sisi kedokteran juga berbeda-beda. Kalau dokter yang ahli penyakit dalam mengatakan ini, kalau dokter kulit menyatakan seperti ini, tetapi hantaman yang kedua ini dirangkum dalam, kalau ada istilah di dalam kehidupan kita, ada istilah cilaka 12 ya, tapi kalau saya memakai rangkuman celaka 13. Yang pertama adalah bisul yang bernanah dan meradang. Saudara bisa baca pada Ayub pasal yang kedua dan 7. Saya cepat saja. Yang kedua, rasa gatal yang terus-menerus. Yang ketiga, perubahan pada kulit wajah mengakibatkan cacat wajah. Yang keempat, hilangnya nafsu makan. Yang kelima, rasa takut dan depresi. Yang keenam, bisul yang terbuka dan keluar nanah. Yang ketujuh, cacing yang timbul pada luka. Yang kedelapan, sulit bernafas. Yang kesembilan, kelopak mata yang hitam. Yang kesepuluh, nafas yang berbau. Yang ke-11, berat badan turun. Yang ke-12, rasa sakit yang menyiksa terus-menerus. Saudara bisa baca pada Ayub yang ke-30 dan Ayub ke-30, ayat yang ke-27, dan yang ke-13, demam tinggi dan tubuh yang menggigil, dan kulit yang menghitam, disertai rasa cemas yang tinggi. Setelah itu, saudara-saudara, kehidupan mereka juga diisolasi. Kalau dalam istilah sekarang, orang-orang yang terkena COVID, pasti diharuskan atau dianjurkan untuk isolasi. Nah sekarang tentang istri Ayub. Ada begitu banyak saudara-saudara kita menjudgment melalui pasal yang kedua ini. Ayub pasal kedua ayat yang ke-9, saya akan bacakan buat saudara. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Seringkali kita setelah membaca ini, kita semua langsung menjudgment istri Ayub. Tidak berempati terhadap istri Ayub karena perkataan ini. Tetapi saya juga mau menjelaskan kepada saudara-saudara, mari kita sama-sama melihat konteks dari seorang pendamping atau istri Ayub ini. Kalau saudara mau renungkan dan membayangkan, berat juga untuk seorang istri mengalami hal ini karena dia juga kehilangan 10 anak yang dia lahirkan. Dia juga harus mengurus Ayub. Artinya apapun yang dirasakan oleh Ayub, istrinya pun mengalami dampak secara psikologis. Jadi penyampaian dari perkataan dari istri Ayub ini, kalau saya mengistilahkan, sebenarnya dia menganjurkan itu karena dia juga mungkin sudah tidak tega melihat penderitaan yang dialami oleh suaminya, sehingga dia memperkatakan itu. Nah ini yang menjadi pembelajaran buat para ibu yang mungkin ada di link Zoom ini. Ada dua hal.
yang menjadi pembelajaran buat para ibu. Yang pertama, jaga perkataan kita ketika suami kita mengalami badai pencobaan yang mengakibatkan kelemahan iman suami saudara, dan mungkin secara psikologis itu sangat menyiksa suami saudara. Saudara sebagai seorang istri harus menjaga perkataan. Dan yang kedua, jangan sekali-sekali menyarankan agar suami saudara dalam kondisi keadaan yang terpuruk untuk mengabaikan integritas yang sudah suami saudara miliki. Ini pembelajaran buat para ibu ya. Saudara-saudara, lalu pelajaran apa yang dapat kita pelajari dari kisah Ayub ini? Ada dua hal, saudaraku, yang ingin saya bagikan kepada saudara. Yang pertama adalah, saudara dan saya hidup di dalam dunia ini tidak akan pernah luput dari pencobaan kehidupan yang akan kita hadapi. Berdasarkan kisah Ayub ini, di tengah kredibilitas kesalehan dia, Ayub pun mengalami pencobaan hidup. Tidak ada pengecualian buat kita, saudaraku. Mau kita direktur, konglomerat, hamba Tuhan, ibu rumah tangga, siapapun dari kita, kita pasti di dalam kehidupan mengalami pencobaan. Dunia telah jatuh, yang kedua ya, dunia telah jatuh ke dalam dosa. Saudara mesti hati-hati dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang terdekat kita memberikan nasihat-nasihat apa? Saudara bisa lihat kalau dari kisah Adam dan Hawa, Hawa menawarkan sesuatu yang jelas-jelas sudah menjadi larangan buat Adam dan Hawa. Namun penawaran itu diberikan oleh pendamping Adam. Begitu juga terjadi pada Sarah. Dia menawarkan dan memberikan penawaran kepada Abraham untuk menikahi abdinya. Dan yang ketiga, pernyataan dan nasihat yang keluar dari di tengah keterpurukan, keluar dari perkataan istri Ayub. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah kekelaman badai hidup yang mungkin membuat kita lemah dan goyah, ada satu pesan yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara pada malam hari ini. Saya tidak mengetahui apa yang saudara alami pada malam hari ini, tapi saya mau katakan bahwa mungkin di tengah badai kehidupan yang kita alami atau goncangan yang kita hadapi, tidak ada tempat untuk kita berteduh. Bahkan badai itu juga datang melalui pemikiran kadangkala dan membuat kita hilang harapan. Tuhan, dengarkanlah tangisku. Selamatkanlah hidupku. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan. Selamatkanlah imanku. Selamatkanlah istri dan anak-anakku, juga suamiku. Dan selamatkanlah bisnis dan usaha. Nantikanlah Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Bersukacitalah dan mengucap syukurlah. Tuhan pasti akan menolong saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang boleh kami dengar, Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi acuan dan ketetapan-ketetapan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami.
Tolong kami Tuhan, genggam kami untuk selalu tetap teguh berdiri, menjalankan tugas dan panggilan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Michael. Baik, terima kasih hambanya yang luar biasa yang menceritakan tentang kisah dari Ayub yang luar biasa yang tidak pernah kita jemu untuk mendengarkannya. Kami semua diberkati. Baik, nanti saya akan pimpin pujian satu lagu. Setelah itu Ibu Alfrida Rida pimpin doa syafaat ya Bu. Ibu Alfrida Rida. Ya. Oke, titip doa untuk papanya Pak Roni dan asisten yang sakit terkena positif dan supaya Pak Roni diberi kekuatan. Besok beliau akan ke Kediri supaya tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Baik. Setelah itu nanti ditutup doa Bapak kami oleh Bapak Pendeta Fitra dan doa berkat ya Pak Fitra ya, Pak Pendeta Fitra. Ditutup doa Bapak kami dan doa berkat ya Pak Fitra ya. Baik, Bapak Michael. Oke, saya akan pimpin pujian dulu sebentar. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang kitab-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang kitab-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang kitab-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Baik, saya persilakan Ibu Alfrida Rida. Oke,
Ini saya masih batuk ini Pak. Kedengaran? Saya yakin Bu setelah mendoakan orang, mendoakan sahabat, Ibu batuk. Kedengaran, Bu. Dengar kan? Iya, dengar sekali Bu. Oke, kita satu di dalam doa. Siap. Bapak yang mengasihi kami, Bapak yang tidak pernah meninggalkan kami dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari, hingga pada malam hari ini Tuhan kami kembali berkumpul bersama-sama di Zoom ini Tuhan, untuk kami boleh memuji-muji Engkau. Kami percaya Tuhan berkata di atas setiap pujian kami. Dan kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadikan kami tetap kuat teguh di dalam menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Dan kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kami malam hari ini. Engkau terus memberkati hamba-Mu Pak Peri Uli dalam pelayanannya Tuhan. Berkati dalam rumah tangga, berkati anak-anak, berkati istri Tuhan. Biarlah dimanapun hamba-Mu Tuhan percaya melayani, banyak jiwa-jiwa yang diteguhkan, dikuatkan, teristimewa jemaat yang Tuhan percayakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Kami sungguh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar seperti hamba-Mu Ayub. Sekalipun dalam situasi kondisi yang dialami, tidak pernah menyalahkan Tuhan dalam hidupnya. Olehnya itu Tuhan, kami rindu Tuhan, berikan kami kemampuan untuk menjadi Ayub-Ayub. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih. Dalam situasi saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, dalam situasi yang sangat sulit sekalipun, kami rindu untuk menghasilkan buah, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Engkau Tuhan yang sungguh mengasihi hidup kami hingga kami masih ada sebagaimana ada pada malam hari ini. Bapa, kami mau berdoa buat hamba-Mu Pak Roni Tuhan yang saat ini Tuhan rencana akan berangkat besok ke Kediri dalam rangka orang tua yang saat ini dalam keadaan sakit COVID. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Engkau Tuhan buka jalan, Engkau Tuhan tuntun hamba-Mu boleh berjalan dalam pimpinan pertolongan Tuhan, dan sampai di Kediri boleh merawat orang tua yang saat ini dalam keadaan sakit. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-puji nama-Mu. Mungkin juga kami yang hadir pada malam ini di Zoom ini, yang ada dalam kelemahan tubuh Tuhan, Kau jamah sembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami mungkin yang ada mempunyai pergumulan hidup Tuhan. Mungkin pergumulan ekonomi, pergumulan keuangan, pergumulan sakit penyakit, pergumulan pekerjaan, apapun yang menjadi pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Terlebih Engkaulah menjadi jaminan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami melepaskan salam bagi bangsa Indonesia. Biarlah damai sejahtera-Mu turun bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Karena Engkau tahu apa yang sedang terjadi di bangsa kami Tuhan. Ada rencana dan maksud Tuhan untuk membawa bangsa kami ini boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa yang mengandalkan Tuhan, bangsa yang mengasihi Tuhan. Olehnya itu Tuhan kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati bangsa dan negara kami. Berkati keamanan bangsa kami, berkati ekonomi bangsa kami, pendidikan bangsa kami, berkati keuangan bangsa kami, bahkan terlebih kesehatan bangsa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberkati bangsa kami. Kami percaya bangsa kami ada di dalam rencana-Mu Tuhan, bangsa kami ada di pikiran Tuhan, bangsa kami menjadi mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, kami mau berdoa buat pemimpin bangsa kami Tuhan. Bapak Presiden dan wakilnya Tuhan memberkati. Kau memberikan hikmat, akal budi, kepikiran daripada Engkau Tuhan. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil boleh menjadi keputusan yang berasal daripada Tuhan. Untuk membawa bangsa kami ke depan menjadi bangsa yang semakin hari, semakin diberkati Tuhan. Menjadi bangsa yang sejahtera, aman. Teristimewa kerinduan kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang percaya sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat
Terima kasih Bapak di sorga. Kami berdoa buat kabinet yang ada, baik itu MPR, DPR, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW sekalipun. Tuhan memberkati mereka. Tanamkan roh takut bagi mereka. Jauhkan dari cinta uang. Jauhkan dari korupsi. Biarlah boleh mereka sungguh-sungguh bekerja untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Densus 88. Biarlah Engkau memberikan hikmat bagi mereka untuk mengungkap setiap kejahatan-kejahatan yang terselubung di bangsa dan negara kami. Baik itu teroris, baik rencana-rencana untuk memecah belah persatuan bangsa dan negara kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka. Tuhan berkati juga TNI Polri sebagai garda terdepan di dalam mengamankan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati mereka. Biar lewat keberadaan mereka boleh menjadi bangsa kami ini menjadi aman, tentram, karena ada pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat COVID-19 yang kembali melanda bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lalukan COVID ini dari tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami setiap umat-umat-Mu Tuhan, biarlah dengan kuasa darah-Mu menyucikan setiap kami, sehingga kami boleh terhindar dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan akan terus menyertai setiap anak Tuhan. Kasih Tuhan, kami juga mau persembahkan Tuhan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani di tengah-tengah bangsa dan negara kami, baik yang ada di kota-kota besar, baik yang ada di pedesaan, di pelosok sekalipun. Tuhan memberkati mereka. Dengan keberadaan mereka banyak jiwa-jiwa yang diteguhkan, dikuatkan, bahkan banyak jiwa-jiwa yang datang bertekuk lutut sebagai Yesus Tuhan dan juga mereka. Doa buat suku-suku yang belum dijangkau oleh Injil Tuhan. Engkau kirim misionaris, kirim penginjil ke sana untuk memberitakan Injil bagi mereka, sehingga mereka tidak terhilang di hadapan Tuhan. Tetapi kami sama-sama memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih surga, terima kasih. Kami mau berdoa buat kota di mana kami tinggal, karena kami percaya kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami juga. Yes, Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah perlindungan-Mu bagi setiap kota di mana tinggal. Tuhan melindungi, jauhkan setiap kami dari setiap hal yang tidak kami inginkan, sehingga kami di dalamnya diam, aman, sejahtera. Amin. Kerjaan surga di tengah-tengah dunia ini, Tuhan. Hidup kami sungguh berdampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga boleh mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami lewat hidup kami, lewat tutur kata kami. Datang Yesus Juru Selamat. Terima kasih di surga. Puji nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati semakin hari semakin banyak haus akan firman-Mu, banyak datang firman-Mu, hamba-hamba-Mu ada. Kami percaya bahwa setiap hamba-hamba Tuhan adalah kawan sekerja-Mu. Engkau akan turut bekerja dalam setiap pergumulan-pergumulan, setiap kebutuhan-kebutuhan hamba-Mu yang diperlukan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Ini doa syukur kami, doa permohonan kami yang sungguh jauh dan sempurna. Engkau Tuhan yang sempurna, yang akan menjawab dengan kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Di dalam satu yang penuh kuasa dalam Yesus Kristus Tuhan, kami bawa doa ini kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Pendeta Fitruta. Saudara-saudara terkasih Tuhan, mari kita doa bersama-sama kita doa Bapa kami, nama datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti berikanlah kami pada hari ini makanan kami. dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Seperti kami juga mengampuni. mengampuni orang yang salah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin. Mari saudara-saudara terkasih di Tuhan, sebelum kita menerima berkat pengutusan, melangkahlah pasti di dalam Tuhan. Yakinlah bahwa Allah kita Allah Immanuel yang selalu senantiasa bersama-sama dengan kita sampai akhir. Angkat kedua tanganmu sekalian dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan kasih persekutuan dalam Roh Kudus beserta kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih kabarnya Bapak Pendeta Ferry Udi, Bapak Pendeta Fitra, Ibu Afridarida, semua yang saya sebut satu Tuhan memberkati malam ini. Selamat malam Bu Rida, Pak Uli. Terima kasih. Pak Fitra. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya.